Apa yang sudah dimulai tidak baik kalau tidak diselesaikan. Walaupun tubuh sudah mulai lelah, bukan berarti saya tidak mampu menyelesaikan perjalanan. Saya tidak tahu batas kemampuan diri saya. Yang saya tahu, perjalanan ini harus diselesaikan. Ambil sedikit air, istirahat sebentar, tenangkan pikiran, dan lanjutkan perjalanan. Waktu menunjukkan kurang lebih setengah 10 pagi. Saya bersama 2 orang teman memulai perjalanan dari Salatiga menuju base camp Merbabu. Di tengah perjalanan, kami mampir sebentar di pom bensin Kopeng untuk mengisi bahan bakar yang harganya sudah naik. Lumayan membuat dompet saya sedih. Dan juga sambil menunggu kawan yang kembali ke kosnya karena lupa membawa memori kamera yang nantinya nggak kepake juga. Kenapa? Nanti saya kasih tahu. Sekitar jam 11 pagi kami sampai di base camp Suwanting, Magelang. Kami langsung registrasi dan sarapan dulu. Maklum belum makan dari tadi pagi. Takutnya di tengah pendakian perut mengamuk. Hehehe. Tenang saja, di base camp sudah tersedia makanan, tapi nggak gratis loh ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari warung makan. Kali rekam ya. Setelah perut terisi, kami langsung menyiapkan carrier dan segala tete bengeknya agar segera melakukan pendakian. Video om. Bisa. Kurang lebih pukul 12 siang, kami langsung gas menuju gerbang rimba dengan menggunakan ojek dengan tarif Rp10.000. Bukannya kami malas, tapi kami hanya ingin mendukung perekonomian warga sekitar, sekalian menghemat tenaga. Hihihihihi. Jujur, saya belum pernah mendaki Gunung Merbabu dari jalur manapun. Setelah lebih 4 tahun hanya melihat keindahan Merbabu dari Salatiga, hari ini dengan tekad dan ambisi saya yang besar, saya menguatkan diri untuk mendaki Gunung Merbabu. Let's go! Gunung Merbabu memiliki beberapa jalur pendakian seperti Selo di Boyolali, Suwanting dan Wekas di Magelang, Cuntel dan Takelan di Kopeng, Kabupaten Semarang. Dan mengapa saya memilih jalur Suwanting? Tidak lain dan tidak bukan adalah keindahan sabananya. Walaupun di jalur Selo juga ada sabana, tapi di mataku ada yang spesial di jalur Suwanting. Sama seperti kamu yang juga spesial di hatiku, entah kenapa. Hade, dede. By the way, on the way gateway, terakhir saya mendaki gunung 2 tahun yang lalu. Pasti tubuh saya akan kaget dengan aktivitas yang saya lakukan ini. Semoga tubuh nggak rewel dan ngomel saat pendakian.
Ada pertanyaan. Kuda apa yang nyesek? Ku dapati kau tapi kau meninggalkanku. Iya. Padahal jawabannya ini Om, apa? Kudapati kamu sedang bersama dia. Iya. Jalur pendakian Suwanting ini mempunyai 3 pos dan jarak antar posnya kira-kira 3-4 jam. Pada jalur pendakian, kawan-kawan bisa melihat sebuah tiang yang bernama PAL HM. Pada tiang ditulis HM01, HM02, dan seterusnya. Jarak antar HM ini adalah 100 meter. Fungsinya sebagai penanda jalur. Jadi jika kawan-kawan sudah berjalan 100 meter dan belum bertemu PAL HM ini, maka kalian salah atau keluar jalur. Dala Om. Dala Wudi. Main permainan lawan kata. Kalau tinggi pendek. Kalau besar, Kecil. kalau masuk, Keluar. salah. Apa terus? Salah. Kalau masuk Menghasilkan. Di dalam. Menghasilkan. Oh, masuk di dalam. Salah. Salah. masuk Masuk. Ulang. Permainan lawan kata. Kalau besar, kecil. Tinggi, rendah. Masuk, keluar. salah. Masuk, terima kasih. Salah. Bye. Mas. Itu pertanyaan selanjutnya, salah? Benar. Oh. Bah. Bersama kami. Gimana Om? Ada kata-kata Om? Di sini saya bertanya pada teman saya, kenapa naik gunung? Apa alasannya? Secara spontan dia menjawab, karena yang di darat atau perkotaan terlalu menyakitkan. Mungkin secara spontan juga kita berpikir tentang hal percintaan. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ada banyak masalah yang menyakitkan, bukan hanya tentang cinta, seperti masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah keluarga, omongan tetanggamu, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kita dapati kala kita berada di alam atau gunung lebih tepatnya. Alam adalah sahabat terbaik kita. Dia selalu memberi tanpa menuntut balik. Oksigen dan keindahan salah satu contohnya. Lagi masih. Gimana rasanya? Luar biasa. Ada kata-kata mutiara terlintas. Jangan menyerah sampai keajaiban terjadi. Iya. Bisa. Semangat masih. Gimana Mas? Aduh. Pejuang-pejuang puncak. Semangat Besti. Semangat Besti. Dikit lagi Besti. Masih. Semangat Masih. Kamu harus semangat Besti. Kak, duduk di bawah Kak. Kamu harus semangat. Semangat. Sarang Beo. Guys, kita sekarang berada di pos bukan pos HM 17. Bentar lagi pos 2. Oke guys,
Sekian laporan dari saya, terima kasih. Iya. Bonus kah? Let's go. Woi, bonus parah nih, Om. Oh iya, antara pos 1 dan pos 2 kita harus melewati 4 lembah, yaitu Lembah Gosong, Lembah Cemoro, Lembah Ngerijan, dan Lembah Mito. Sedangkan antara pos 2 dan pos air ada satu lembah, yaitu Lembah Manding. Kita lagi Ini tuh. Timu. Seperti kebanyakan manusia lainnya, kami hanya melihat yang bagus-bagusnya saja atau yang indahnya saja, tanpa melihat buruknya atau perjuangan menuju ke puncak. Dalam benak saya, jalur Suwanting ini akan ramah dan bersahabat dengan kami. Tapi kenyataannya berkata lain, seakan merbabu ingin mengajak kita berjuang dan berbisik di telinga, "Ayo berikan effort yang lebih untuk melihat keindahanku ini." Setelah 20 menit dari pos 2, kami sampai di Lembah Manding dan bertemu dengan beberapa pendaki. Yang menjadi sorotan saya adalah ada sepasang pendaki yang mesra banget. Sedikit ngobrol dengan mereka, ternyata mereka adalah pasangan suami istri yang awal bertemu ya di Gunung Merbabu ini. Ah, bikin ngiri mas dan mbaknya. Pendakian diselingi dengan sinar mentari dan sesekali kabut yang menuntun perjalanan ini. Sungguh jalur ini sangat spesial, melebihi martabak spesial, apalagi nasi goreng spesial. Trek yang panjang dan terjal membuat tubuh semakin melemah. Kalau kata orang di tempat saya, setia itu singkatan dari setiap tikungan ada, dalam kurung pacar. Kalau bagi saya, setia itu setiap tikungan ambil nafas, bahkan setiap beberapa langkah ambil napas karena lelah. Sudah waktunya matahari mulai masuk dan berganti dengan bulan. Dari kejauhan terlihat langit yang memerah dan Gunung Merapi yang gagah menampakkan dirinya. Alam sangat baik bagi kami dengan memberikan keindahan yang tiada taranya. Malam sudah merangkul, carrier yang dipikul terasa semakin berat, tatkala badan yang tak lagi kuat. Pos air dan pos 3 belum lagi terlihat, dan kami terus memberi semangat satu sama lain. Kira-kira jam 7 malam kami sampai di pos air dan beristirahat agak lama. Enggak jalan ya bang ya? Enggak jalan, pelan itu jalan. Ya Tuhan. Iya. Dikit doang. Astaga, berarti ini air ini ya bang ya? Air tampungan ya. Iya.
nggak mau sih. Dan jam 8 malam kami akhirnya sampai di pos 3. Tanpa basa-basi nasi basi, kami langsung membangun tenda dan langsung masak karena sudah terlalu lapar. Masak dulu guys. Masak. Ini punya bumbu guys. Yoi. Ini ada lampu. Nanti karirku akan bersinar terang seperti lampu. Cukup untuk hari ini dan mari istirahat. Jam 6 pagi kami melakukan pendakian ke puncak. Yang tak disangka-sangka kami ditemani oleh seekor burung. Setelah saya googling, burung ini bernama anis gading atau jalak gading. Keunikannya, burung ini sering mengikuti perjalanan para pendaki. Namun tak setiap pendaki mendapat kesempatan ini. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Terima kasih alamku. Oh iya, tadi malam saya sempat kebangun karena kebelet pipis. Dan yang tak sempat saya abadikan adalah langit malam merbabu yang cerah. Sangat disayangkan sekali, padahal saya ingin memotret Milky Way di merbabu. Namun apa boleh buat, badan yang tidak kuat menahan dingin mengharuskan saya untuk kembali ke dalam tenda dan menghangatkan tubuh. Deh. Gimana guys? Gokil. Dari merbabu juga terlihat dengan jelas banyak gunung seperti Merapi, Sumbing, Sindoro, Prau, Andong, dan juga Lawu yang tidak malu-malu menunjukkan kegagahannya. Sampai di sini saya hanya terdiam dan terpukau melihat keindahan yang terlalu indah. Senyumku. Pada perjalanan menuju puncak dari pos 3, trek akan terus terjal yang harus dijajal kalau ingin menggapai puncak. Tapi karena beban di tubuh yang sudah berkurang alias tidak membawa carrier, maka perjalanan akan sedikit mudah. Pada jalur Suwanting ini, kami akan bertegur sapa dengan puncak Suwanting terlebih dahulu, sebelum bertemu dengan puncak Triangulasi dan Kenteng Songo. Pada puncak Suwanting ini, kawan-kawan akan melihat sabana yang sangat teramat indah, melebihi mantanmu itu. Sekarang saya tahu kenapa sabana ini terlihat begitu indah, karena sengaja diperuntukkan untuk kita yang selalu melihat kejelekan dan keburukan kota, agar bisa mencuci mata di sabana Gunung Merbabu ini. Hehehe, bercanda guys.
kabar Om? Tambah semangat atau tambah demi Adinda Thomas? Ngayal dulu ya. Menghayal dulu. Mari kita galau saja. Oh iya, sampai lupa melanjutkan pembicaraan saya di awal yang teman saya kembali ke kosnya untuk ambil memori kamera. Setelah kami sampai di puncak Suwanting dan hendak berfoto cantik, ternyata kameranya nggak mau nyala. Padahal dalam pikiran kami sudah terlintas pose apa saja yang akan kami tampilkan saat difoto. Positif thinking aja, kameranya terkena hipotermia. Hehehe. Dan akhirnya puncak tertinggi Gunung Merbabu, puncak triangulasi, kami sampai. Ada haru yang tak bisa saya ekspresikan. Perjalanan yang seringkali membuat saya terbanting, kini membuat saya hening. Menatap salah satu surga yang nyata di depan mata. Kini saya percaya, sesuatu yang dilakukan dengan tulus hati, melalui jatuh dan bangun, dan tidak terbesit untuk berhenti, hasilnya akan indah dan tak ingkar janji. Kapan kita muncak bareng? Aku nunggu loh. Ada sebuah ambisi dalam diri saya, kalau mau mendaki harus sampai ke puncak. Buat apa kita mendaki kalau tidak sampai di puncak? Terdengar sangat egois dan saya tahu itu tidak baik. Tapi kalau tubuh masih kuat, temanmu pun kuat, dan alam pun merestui apa yang kau buat, tidak ada alasan untuk mundur.